Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah syartiyah itu dibagi menjadi dua. Ada qadhiyah syartiyah muttasilah dan ada qadhiyah syartiyah munfasilah. Sekarang akan menjelaskan mengenai dua bagian yang menyusun qadhiyah syartiyah, baik qadhiyah syartiyah muttasilah maupun qadhiyah syartiyah munfasilah. Juz'ahuma muqaddamun wa tali amma bayanu zatil ittisali ma'aujabat talazumal juz'aini. Juz'ahuma, adapun dua bagian qadhiyah muttasilah, qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Muqaddamun adalah muqaddam, wa tali dan tali. Artinya dua bagian yang menyusun qadhiyah syartiyah, baik qadhiyah syartiyah muttasilah maupun qadhiyah syartiyah munfasilah. Bagian qadhiyah yang pertama disebut dengan muqaddam, sementara bagian qadhiyah yang kedua disebut dengan tali. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang menyusun qadhiyah syartiyah itu adalah dua qadhiyah. Yang pertama disebut dengan muqaddam dan yang kedua disebut dengan tali. Amma bayanu dzatil ittisali, adapun penjelasan dzatil ittisal yang memiliki ketersambungan. Yang dimaksud dzatil ittisal ini adalah qadhiyah syartiyah muttasilah. Ma adalah sesuatu, aujabat yang mewajibkan apa ma atau menuntut apa ma, talazumal juz'aini terhadap saling terkaitnya dua bagian. Hubungan antara muqaddam dan tali di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah yaitu hubungan talazum. Artinya antara muqaddam dan tali hubungannya tak terpisahkan. Satu sama lain tak terpisahkan. Apabila ada tali pasti ada muqaddam. Apabila ada muqaddam maka ada talinya. Itu yang disebut dengan talazum. Jadi hubungan antara muqaddam dan tali di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah adalah hubungan talazum, yaitu saling terkait satu sama lain, tak terpisahkan satu sama lain antara muqaddam dan tali. Wadatul infisali nama ini, dan adapun yang memiliki infisal keterpisahan, maksudnya di sini adalah qadhiyah syartiyah munfasilah. Nama ini aiduna kadzib, tanpa bohong, tanpa salah. Ma adalah sesuatu, aujabat yang
yang menuntut apa ma atau mewajibkan apa ma tanafuron terhadap saling menafikan. Tanafur ini saling menafikan, saling meniadakan bainahuma di antara keduanya juz'aini. Sementara di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah, hubungan antara muqaddam dan tali adalah hubungan tanafur atau tanafi, yaitu saling bertentangan satu sama lain, saling meniadakan satu sama lain. Artinya, apabila muqaddam ada, maka talinya tidak ada. Dan apabila tali ada, maka muqaddam tidak ada. Begitu sebaliknya, apabila tidak ada muqaddam, maka tali harus ada. Apabila tali tidak ada, maka muqaddam harus ada. Itu yang disebut dengan hubungan tanafur. Sementara di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah itu hubungannya hubungan talazum. Apabila muqaddam ada, maka tali ada. Apabila tali ada, muqaddam ada. Itu yang disebut dengan hubungan talazum. Aksamuha, adapun bagian-bagian zatul infisal atau qadhiyah syartiyah munfasilah, salah satu ialah 3. Faltu lama, maka hendaknya diketahui apa salasah. Maka hendaknya sungguh diketahui apa salasah. Qadhiyah syartiyah munfasilah kemudian dibagi menjadi 3. Apa saja? Mani'u jam'in yaitu mani'u jam'in, au khuluwin yaitu mani'u khuluwin, au huma atau keduanya yaitu mani'u jam'in wa khuluwin. Jadi ada 3 qadhiyah syartiyah munfasilah. Pertama adalah mani'u jam'in, kedua adalah mani'u khuluwin, yang ketiga mani'u jam'in wa khuluwin. Wa huwa, dan adapun mani'u jam'in wa khuluwin al hakikiyuh ialah yang hakiki, maksudnya disebut qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Al akhassu, yang lebih khusus, fa'lama, maka ketahuilah. Fa'lama, maka ketahuilah. Juz'ahuma, adapun lafaz juz'ahuma mubtadaun ialah mubtada. Ai juz'al qadhiyataini, dua bagian, dua qadhiyah muttasilah wal munfasilah. Muqaddamun, adapun lafaz muqaddam, khabarun ialah khabar. Wa tali, dan lafaz tali, ma'tufun ala muqaddam, ialah diatofkan pada atas lafaz muqaddam, atas lafaz muqaddam. Amma bayanu, adapun lafaz amma bayanu, mubtadaun adalah mubtada, mudhafun dan menjadi mudhaf. Zati, adapun lafaz zati, mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Wa huwa, dan zati, wa huwa, dan adapun zati, mudhafun ialah menjadi mudhaf. Al-ittisali, adapun lafaz al-ittisali, mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih dari zati. Ma, adapun ma, ismu mausulin ialah isim mausul, khabarun menjadi khabar. Aujabat, adapun lafaz aujabat, silatu mausulin adalah silah isim mausul, silah dari isim mausul ma. Makna dari aujabat ini apa? Ai iktadot, menuntut. Wal jumlatu, adapun jumlah fiil dan fa'il dari aujabat ini, jawabu amma ialah jawab dari lafaz amma. Wa hudhifatil fa'u, dan dibuang al fa'u, apa fa? Fa-nya dibuang. Aslinya amma bayanu dzatil ittisali fama aujabat. Aslinya demikian. Cuman fa ini kemudian dibuang. Wadzalika, dan adapun hadzful fa waqi'un ialah terjadi
Nasron secara nasar, prosa, wa nadman dan nazom. Jadi membuang fa di dalam jawab amma itu terjadi baik di dalam tulisan yang bersifat prosa maupun yang berupa nazom. Amma nasron adapun dalam bentuk prosa fakama waqah maka sebagaimana terjadi apa hadzful fa fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amma ba'du ma balu rijalin. Seharusnya amma ba'du fama balu rijalin. Kemudian fa-nya dibuang. Wa amma nadman dan adapun dalam bentuk nazam faqauli syairi maka seperti perkataan syair fa ammal qitalu la qitala ladaikum. Aslinya fa ammal qitalu fala qitala ladaikum. Kada seperti ini, yaitu dzalika waqi'un nasran wa nazman, afadahu memberikan faidahu terhadap al-Akhdari. Siapa? Imam al-Akhdari. Talazuma adapun lafaz talazum maf'ulun bihi ialah menjadi maf'ul bihi, mudhafun menjadi mudhaf. Al-juz'aini adapun lafaz al-juz'aini mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih. Isi dari al-juz'aini ini apa? Nah, yaitu muqaddam dan tali. Jadi yang dimaksud dengan al-juz'ain ini adalah al-muqaddam wa tali. Wa dzatul infisali dan adapun lafaz dzatul infisali mubtadaun adalah mubtada, khabaruhu adapun khabarnya dzatul infisali ma aujabat ialah lafaz ma aujabat fil baitil ati di dalam bait berikut. Du nama ini, adapun lafaz du nama ini halun ialah menjadi hal. Apa arti dari main ini? Ai kadzib. Nah, kadzib, bohong ya. Ma adapun ma ismu mausulin ialah isim mausul, khabaru zatu khabar dari lafaz zatu yaitu zatul infisal. Aujabat arti dari aujabat ini ittadad yaitu menuntut. Tanafuran, adapun lafaz tanafuran maf'ulun adalah menjadi maf'ul bihi. Arti dari tanafur ini apa? Ta'anudan, ai ta'anudan, ialah saling bertentangan. Arti dari tanafur ini adalah ta'anudan saling bertentangan, wa tanafiyan dan saling menafikan, saling meniadakan. Bainahuma, ai baina juz'aiha, di antara dua bagian zatul infisal. Aksamuha adapun lafaz aksamuha mubtadaun ialah menjadi mubtada. Ha ini kembali kemana? Yaitu al-qadhiyah al-munfasilah. Salah satun adapun lafaz salah satun khabarun ialah menjadi khabar. Fal tu'lama alfa wadapun fa di dalam fal tu'lama ini zaidatun ialah zaidah, fa zaidah tambahan. Wallamu dan adapun lam yaitu fal ini kan ada lamnya lil amri ialah untuk menunjukkan makna perintah. Wa tu'lam dan adapun lafaz tu'lama ini mudhari'un ialah fi'il mudhari' mabniyun yang dimabnikan alal fathi atas fathah litisalihi karena bertemunya tu'lam lafaz tu'lam ini binunit taukidi dengan nun taukid al-munqalabati yang diganti alifan pada alif fil waqfi di dalam waqaf. Jadi faltu lama ini aslinya faltu laman. Kemudian karena waqaf ini dianggap waqaf, maka nun taukidnya diganti menjadi alif sehingga menjadi faltu lama. Mani'u jam'in adapun lafaz mani'u jam'in badalun ialah menjadi badal min salah satun dari lafaz salah satun.
Au huluin, adapun lafat au huluin maktufun ialah diatofkan ala jam'in atas lafat jam'in. Au huma, adapun lafat au huma isinya huma ini adalah al jam'u wal hulu, yaitu mani'u jam'in wa hulu. Atfun ialah atof ala hulu atas lafat hulu. Jadi au huma ini atof pada lafat al hulu. Wa huwa dan adapun lafat wa huwa mubtadaun ialah mubtada. Isi dari huwa ini apa? Mani'ul jam'i wal hulu. Al hakiki wa adapun lafat al hakiki khobarun ialah menjadi khobar. Al akhasu adapun lafat al akhasu na'tun ialah menjadi na'at minal hakiki dari lafat al hakiki. Fa'lama kamalah menyempurnakan siapa nazim bihi dengan lafat fa'lama al-baita pada bait. Jadi ini hanya penyempurna bait saja, nazam saja fa'lama ini. Qala syarihu, berkata siapa syarih, zakaron nazimu menyebutkan, an-nazimu siapa nazim, yaitu nazim pengarang kitab As-Sulam Al-Munawwaraq Syekh Al-Akhdari. Annal juz'aini bahwa sesungguhnya dua bagian minal qadiyatil muttasilati dari qadiyah muttasilah wal qadiyatil munfasilati dan qadiyah munfasilah yusamma ialah dinamakan al awwaluh apa yang pertama min huma dari keduanya al juz'aini muqaddaman pada muqaddam wasani dan yang kedua talian pada tali. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya qadiyah syartiyah itu tersusun dari dua bagian qadiyah. Qadiyah yang pertama disebut dengan muqaddam, sementara bagian qadiyah yang kedua disebut dengan tali. Contohnya, misaluhuma adapun contohnya al-juz'aini fil muttasilati di dalam qadiyah syartiyah muttasilah yaitu ingka nati syamsu taliatan fannaharu maujudun. Nah, di dalam kalimat ini disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah. Tersusun dari dua qadiyah. Qadiyah pertama adalah kanati syamsu taliatan, sementara qadiyah yang kedua adalah an-naharu maujudun. Nah, kanati syamsu taliatan ini disebut dengan muqaddam nanti ya. Dan an-naharu maujudun ini disebut dengan tali. Sementara in dan fa ini disebut dengan adatus syarti. Fal awwalu maka adapun qadiyah atau bagian yang pertama isinya bagian qadiyah pertama ini yaitu ingkanati syamsu taliatan. Yusamma ialah dinamakan apa awal muqaddaman pada muqaddam wasani dan adapun yang kedua fanharu maujudun isinya sani ini adalah qadiyah atau bagian qadiyah fanharu maujudun yusamma ialah dinamakan apa sani talian pada tali. Ini contoh di dalam qadiyah syartiyah muttasilah. Wa misaluhuma fil munfasilah dan adapun contoh keduanya al juz'aini fil munfasilati di dalam qadiyah syartiyah munfasilah ialah al adadu imma fardun wa imma zaujun. Nah, kalimat ini di dalam qadiyah syartiyah munfasilah ini terdiri dari dua bagian qadiyah yaitu al adadu imma fardun, al adadu imma zaujun. Kemudian diringkas hanya menjadi wa imma zaujun. Nah, qadiyah pertama yaitu al-adadu imma fardun disebut dengan muqaddam. Sementara bagian qadiyah yang kedua yaitu wal adadu imma zaujun kemudian disingkat menjadi wa imma zaujun ini disebut dengan tali. Fal awwalu maka adapun yang pertama bagian qadiyah yang pertama
ai al-adadu imma fardun, yusamma ialah dinamakan apa awal, muqaddaman pada muqaddam, wastani dan adapun yang kedua ai wa imma zaujun, lafat wa imma zaujun yusamma ialah dinamakan apa astani, talian pada tali. Jadi qadhiyah syartiyah itu terdiri dari dua bagian qadhiyah. Proposisi. Proposisi kalau diperjelas, qadhiyah syartiyah itu terdiri dari dua bagian qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah yang pertama disebut dengan muqaddam dan bagian qadhiyah hamliyah yang kedua disebut dengan tali. Nah, kemudian dua bagian qadhiyah yang menyusun qadhiyah syartiyah ini disatukan ya atau dirajut disatukan dengan adatus syarti. Di dalam contoh inka nati syamsu thali'atan fannaharu maujudun, adatus syartinya adalah in dan fa. Sementara di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah, di dalam contoh ini al-adadu imma fardun wa imma zaujun, adatus syartinya adalah imma wa imma. Tuh, disebut dengan adatus syarti. Kalau di lebih ininya lebih tahqiq, imma ini disebut dengan harfu tafsil. Disebut dengan harfu tafsil. Summiyah dinamakan al-awwalu apa? Bagian qadhiyah yang pertama, muqaddaman pada muqaddam. Nah, ini alasan kenapa bagian qadhiyah yang pertama di dalam qadhiyah syartiyah itu disebut muqaddam. Kenapa disebut muqaddam? Fil muttasilati di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah lirutbatihi karena posisinya awal, lianna syarta karena sesungguhnya apa syarat, muqaddamun ialah didahulukan alal jawabi atas jawab, firutbati di dalam posisi. Kenapa di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah bagian qadhiyah pertama itu disebut dengan muqaddam? Karena memang secara posisi harus didahulukan. Kenapa? Karena bagian pertama ini menjadi syarat dari adatus syarti. Sementara syarat itu memang harus didahulukan dari jawabnya, firutbah secara posisi. Wa fil munfasilati dan di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah ditaqdimi dzikrihi karena mendahulukan penyebutan awal, li'anna juz'ail munfasilah karena sesungguhnya dua bagian qadhiyah syartiyah munfasilah firutbatih di dalam posisi sawaun ialah sama. Kalau di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah bagian yang pertama itu disebut dengan muqaddam, alasannya karena disebutkan duluan, bukan karena alasan posisi, bukan karena alasan rutbah, tapi karena alasan disebutkan duluan. Karena di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah antara muqaddam dan tali secara rutbah ini posisinya setara sama. Tidak ada yang berhak untuk didahulukan. Misalnya di dalam contoh al-adadu imma fardun wa imma zaujun. Ini posisinya sama antara imma fardun dan imma fardun dan wa imma zaujun. Kalau dibolak-balik pun itu tidak masalah. Misalnya al-adadu imma fardun wa imma zaujun. Kalau dibalik al-adadu imma zaujun wa imma fardun itu tidak masalah. Secara posisi setara sama. Cuman kenapa bagian qadhiyah yang pertama ini disebut dengan muqaddam? Alasannya karena disebut duluan. Bukan karena memang berhak untuk didahulukan. Wasumiyastani dan dinamakan asani apa yang kedua talian pada tali, litilwihi karena mengiringinya sani, ai tab'iyatihi mengikutinya sani, tetap
Talian ini artinya tabaiyah, mengikutinya tani. Li'annahu karena sesungguhnya tani jawabun ialah jawab fil muttasilati di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Kenapa di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah bagian qadhiyah yang kedua itu disebut dengan tali? Ya karena dia menjadi jawab. Sementara jawab itu harus mengikuti syaratnya. Dan kenapa kalau di dalam qadhiyah munfasilah bagian qadhiyah yang kedua itu disebut dengan tali di ta'akhurihi fi dzikri fil munfasilah, yaitu karena disebut lebih akhir uh, daripada muqaddamnya, daripada qadhiyah yang pertama. Dia disebutkan lebih akhir gitu ya. Wali ta'akhurihi dan karena terakhirnya sani fidzikri di dalam penyebutan ilmun fasilati di dalam qadhiyah munfasilah. Jadi alasan kenapa bagian qadhiyah yang pertama disebut muqaddam itu berbeda antara qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Begitu juga kenapa bagian qadhiyah yang kedua itu disebut dengan tali juga berbeda alasannya di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah. Kalau di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah alasannya karena rutbah posisi, ya. Sementara di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah alasannya adalah zikru penyebutan. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini bisa dipahami ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.